Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia saya ucapkan kepada kawan-kawan Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata penerapan modul 1.1 tentang pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya adalah Damri SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Padang Lawas. Perasaan saya selama mengikuti guru penggerak atau selama mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, banyak belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ketiga, menemukan ide dan gagasan tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Inilah yang saya alami selama saya mempelajari modul 1.1 atau selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan ketika saya melakukan perubahan di kelas, ide dan juga gagasan yang timbul pada diri saya adalah: pertama, memperbaiki model pembelajaran dari model teacher center kepada student center. Kedua, merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, mempersiapkan dan juga merancang pembelajaran yang lebih bagus, lebih kreatif dan juga inovatif agar sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Ketiga, mengaplikasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran saya di dalam kelas. Dan yang keempat adalah menjadi penuntun bagi peserta didik. Bukan penuntut, tapi penuntun bagi siswa agar siswa dapat menemukan, menggali, dan juga mengembangkan bakatnya. Pengalaman dan pembelajaran dalam bentuk catatan baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya adalah: ini adalah pengalaman dan juga pembelajaran yang sudah kami terapkan di sekolah kami adalah: pertama, menyambut dan memeriksa kerapian siswa. Pada pagi hari, kami menunggu di gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan siswa. Kemudian, kami juga memperhatikan kerapian siswa. Yang kedua, yang sudah kami lakukan adalah upacara bendera setiap hari Senin. Ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme anak, sikap akan cinta tanah air kepada anak didik kami. Ini dilakukan setiap hari Senin. Ketiga, pengalaman dan juga pembelajaran yang sudah kami lakukan di sekolah kami adalah melaksanakan senam pagi. Setiap pagi kami melaksanakan senam agar anak-anak tubuhnya sehat, sehingga pemikirannya juga sehat, dan juga anak-anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yang sudah kami lakukan di sekolah kami adalah membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Ini menumbuhkan sikap religius anak, bahwa sesungguhnya kitab suci itu bukan saja untuk dibeli dan dimiliki, tapi juga untuk dibaca. Dengan demikian, anak-anak rasa dan juga sikap religiusnya menjadi meningkat berkat kebiasaan membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Yang sudah kami lakukan pembelajaran dan juga pengalaman di sekolah kami yang nomor 5 adalah pengembangan diri sesudah selesai senam pagi.
Anak-anak secara bergiliran maju ke depan, menampilkan kebolehan, bakat, apapun yang bisa anak didik kami sampaikan. Hal ini bertujuan untuk melatih anak didik kami agar lebih berani, agar lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, kemampuannya di depan orang banyak. Kemudian, pengalaman dan pembelajaran dalam catatan baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami yang nomor 6 adalah membiasakan baris sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Hal ini bertujuan agar anak-anak bisa kita perhatikan, sikap disiplinnya juga meningkat, kemudian kerapian, kelengkapan, dan juga persiapan anak-anak dalam pembelajaran bisa kita pastikan dan kita perhatikan. Itulah pengalaman-pengalaman baik dan juga pengajaran-pengajaran baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Kemudian, rangkaian kegiatan aksi nyata, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, koordinasi dengan atasan. Sebelum memulai pembelajaran dan juga merancang pembelajaran, pertama saya berkoordinasi dengan atasan tentang perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan guru. Saya bertanya kepada guru-guru senior tentang perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, apakah masih ada kekurangan, ada yang perlu ditambahkan dan perlu dikurangkan. Saya selalu bertanya kepada guru-guru senior saya. Yang ketiga, kemudian baru saya menyusun bahan ajar yang diperlukan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan kebutuhan, bakat, dan juga minat anak. Kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pertama, yang sudah kami lakukan di sekolah kami adalah menuntun peserta didik. Bahwa sesungguhnya seorang guru itu bertugas untuk menuntun, bukan menuntut. Menuntun peserta didik untuk menggali, menemukan dan juga mengembangkan bakat yang ada pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua adalah dalam pembelajaran kami juga menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran. Kenapa? Karena memang zaman sekarang ini berbeda dengan 20 tahun yang telah silam. Bahwa zaman sekarang ini memang adalah zaman teknologi, sehingga anak-anak harus diikutkan dan juga harus diperkenalkan dan juga harus dibimbing untuk melakukan dan juga memakai teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang sudah kami lakukan adalah membuat pembelajaran yang bersemangat. Saya selalu mengajak anak-anak untuk belajar dengan semangat di dalam kelas. Karena dengan belajar semangat, maka sesungguhnya anak-anak dengan mudah untuk memahami pembelajaran. Kemudian, membuat pembelajaran yang menyenangkan, bermain sambil belajar. Saya juga sering mengajak anak-anak mempraktekkan dan juga menyisipkan pembelajaran itu dengan permainan-permainan tradisional. Kemudian, yang sudah kami lakukan adalah menuntun anak untuk mencintai lingkungannya. Ada kebun kami di sekolah, sedikit tanah yang kosong itu kami gunakan untuk menanam sayur-sayuran. Kemudian ini adalah dibersihkan bersama-sama. Dengan demikian menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan bagi anak-anak peserta didik.
Kemudian melaksanakan Sabtu Indah ataupun kebersihan pada hari Sabtu yang biasa kami sebut dengan Sabtu Indah. Bergotong royong membersihkan pekarangan sekolah. Dengan demikian, ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap gotong royong kepada anak didik saya. Selanjutnya adalah memberikan santunan kepada guru dan juga siswa yang mendapatkan musibah. Ini menumbuhkan sikap peduli kepada anak-anak bahwa sesungguhnya dalam hidup ini kita tidak bisa berdiri sendiri sehingga kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong menolong. Ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap peduli bagi anak didik saya. Dalam menerapkan kebiasaan baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, memang ada tantangannya. Pertama, tantangan yang saya hadapi adalah siswa masih ada yang malu-malu saat tampil di depan kelas dan juga di depan seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 menyampaikan bakatnya setelah selesai senam pagi. Kemudian kedua, masih ada siswa yang tidak aktif dalam bekerja kelompok. Ada yang acuh tak acuh. Ada yang tidak mau tahu tentang tugas yang saya berikan ketika kerja kelompok. Kemudian untuk mengatasi tantangan tersebut, saya menemukan solusi. Yang pertama, memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa bahwa sesungguhnya apapun yang ia sampaikan sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian, kalau ia tidak mau menampilkan bakat yang ada pada dirinya, maka sesungguhnya selamanya nanti ia tidak akan berani untuk menyampaikan pendapatnya di depan orang banyak. Sehingga dengan dorongan dan motivasi itu menumbuhkan rasa semangat anak-anak sehingga ia tidak malu lagi tampil di depan orang banyak, seluruh teman-temannya dan juga di depan kelasnya. Kemudian memberikan pengertian bahwa pentingnya bekerja sama. Dengan bekerja sama, saya sampaikan kepada siswa, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Sehingga bekerja sama itu sangat diperlukan dalam pembelajaran. Testimoni rekan sejawat dengan apa yang sudah saya sampaikan dan juga pembelajaran yang saya sampaikan. Pertama, inilah dia testimoni dari teman saya, teman sejawat saya, Bapak Aminuddin Hasibuan. Kemudian, setelah saya mengambil testimoni dari rekan sejawat, saya juga mengambil testimoni dari peserta didik saya. Ini adalah salah satu testimoni dari siswa saya bernama Jihan Ajahro Hasibuan. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, demikian penerapan dan juga aksi nyata modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia, semangat menuju perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.